وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Wa ba'd. Hadirin ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman, sehingga dengan keimanan kita bisa menggerakkan hati kita dan melangkahkan diri kita untuk dapat melaksanakan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah, lalu kemudian kita bisa duduk bermajelis ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta sahabat beliau dan juga orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Kita akan lanjutkan masih membahas kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah. Kalau dalam terjemahnya adalah jalan golongan orang-orang yang selamat, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Untuk malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang makna Wahabi. Apa itu makna dari Wahabi? Tentunya di mana kalimat ini tidak asing bagi kita. Dan kita sering mendengar banyak orang-orang yang menyebut kalimat Wahabi ini melontarkan kepada setiap siapa saja yang menyelisihi tradisi, kepercayaan ataupun kebid'ahan mereka. Jadi mereka yang sering melakukan kebid'ahan, mereka yang meyakini kepercayaan-kepercayaan di luar daripada akidah yang sahihah, dan mereka yang sering mengikuti tradisi dan bahkan mereka jauh dari syariat ataupun agama, biasanya mereka adalah orang-orang yang menuduh orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada sunnah Nabi SAW, itu disebut sebagai Wahabi. Apalagi kalau dakwahnya sudah mengenai tauhid, dakwahnya sudah mengenai tentang berdoa itu harus ditujukan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya, maka fix jelas pasti akan dituduh sebagai Wahabi. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, ini fenomena kita hingga sekarang, dan bahkan Wahabi ini disesatkan oleh mereka. Baik, di dalam kitab ini, ya, ikhwan sekalian rahimakumullah, beliau Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala menceritakan pengalaman beliau pribadi, ya. Termasuk ini merupakan pengalaman beliau dalam menemukan cahaya hidayah manhaj salafus saleh, di mana beliau menceritakan dalam kitab ini, beliau mengatakan kuntu aqra'u ala syekhin hadithun li Ibni Abbas fil arba'in an-nawawiyah. Pada suatu waktu aku membacakan satu hadis kepada seorang syekh. Syekh ini salah satu di antara mereka yang disebut ulama tapi yang mencela Wahabi, di mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi
dan dihasankan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Hadis tersebut berbunyi, Nabi SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, maka mohon pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Muhammad bin Jamil Zaini ini mengatakan, "Fa'ajabani syarhun Nawawi hina qala," sungguh aku sangat kagum terhadap penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala terkait dengan hadis ini. Ketika beliau Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, "Thumma in kanatil hajatul lati yas'aluha lam tajril 'adah bijarayaniha ala aidi khalqih." Kemudian ketika kebutuhan yang diminta oleh seorang hamba itu di luar dari kebiasaan kemampuan manusia, contoh kata Nabi Hidayah seperti meminta petunjuk, wal ilm meminta pengetahuan, wasyifa'il mardah dan kesembuhan dari penyakit, wa husulul afiyah serta pencapaian kesehatan, maka sa'ala rabbahu dzalika, harusnya hal tersebut meminta kepada Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara-perkara yang manusia itu tidak mampu untuk memberikannya harusnya ditujukan kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada yang lainnya. Wa amma su'alul khalq wal i'timadu 'alaihim famadmum. Adapun meminta petunjuk, meminta ilmu, kesembuhan dari penyakit, kemudian agar supaya diberi kesehatan, itu mintanya kepada makhluk. Lalu kemudian bersandar kepada mereka, bertawakal kepada makhluk, maka ini madmum, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, merupakan perkara yang madmum. Ini yang membuat takjub, yang membuat takjub oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zaini rahimahullah ta'ala. Lalu kemudian Syekh ini bertanya kepada Syekh yang tadi dibacakan hadis tersebut. Fakultu li Syekh, ini pengarang kitab ini bertanya kepada Syekh yang tadi, yang ketika dia dibacakan dan disadarkan hadis ini, hadzal hadis wa syarhuhu yufidu adama jawazil isti'anah bi ghairillah. Hadis ini dan syarahnya yang disebutkan oleh Imam Nawawi itu memberikan faedah adamu jawazil isti'anah bi ghairillah, tidak diperbolehkannya meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala li, maka syekh tersebut mengatakan kepadaku, bal yajuz, kata siapa? Boleh-boleh saja, kata dia begitu. Qultu, kemudian pengarang kitab ini Syekh Muhammad bin Jamil Zaini mengatakan lagi, wa ma daliluka, apa dalilmu ya Syekh? Maka faghadiba syekh tersebut kemudian marah. Wasaha qailan, kemudian dia mengatakan dengan suara yang tinggi, inna ammati taqulu, bibiku benar berkata, ya Syekh Sa'ad. Dia itu memanggil-manggil nama Syekh Sa'ad. Syekh Sa'ad itu adalah syekh mereka, guru mereka yang dikuburkan di masjidnya. Jadi di masjid ada kuburan, itu kuburannya Syekh. Di mana orang-orang sekitar itu ketika meminta bantuan, meminta pertolongan atas kesulitan mereka, memintanya kepada syekh tersebut. Jadi syekh ini dijadikan wasilah agar supaya permohonan dan permintaannya itu bisa disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian syekh ini mengatakan, fa'aqulu la, aku kemudian bertanya kepada bibiku ini, ya ammati, wahai bibiku, wahal yanfa'uka Syekh Sa'ad, apakah Syekh Sa'ad itu bisa memberikan manfaat kepada wahal yanfa'uka Syekh Sa'ad, apakah Syekh Sa'ad ini bisa memberikan manfaat kepadamu? Fataqulu, maka bibiku itu mengatakan, adhuhu fayatadakhalu 'ala Allahi fayashfa'ini. Jadi aku meminta kepada syekh tersebut agar supaya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar syekh ini bisa memberikan syafaat kepadaku. Fayashfini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya memberikan kesembuhan kepadaku. Jadi ini
Ceritanya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu ketika dia pernah berdiskusi dengan seorang syekh. Yang syekh ini pencela ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Fakultu lahu, maka penulis kitab ini bertanya lagi kepada mengatakan lagi kepada syekh tersebut, innaka rajulun alim. Engkau itu sebenarnya seorang yang alim. Karena qabaita umraka fi qiraatil kutub, aku tahu engkau habiskan umurmu itu hanya untuk membaca kitab. Thumma ta'khudhu aqidataka min ammatika al-jahilah. Kemudian kamu mengambil keyakinanmu itu dari bibumu yang jahil. Ya. Faqala li, maka syekh tersebut mengatakan kepadaku, jadi dia enggak terima. Ya, indaka afkarun wahabiyatun. Berarti kau punya pemikiran wahabi. Anta tadhhabu lil umrah wa ta'ti bi kutubin wahabiyatin. Engkau pergi umrah, kemudian kau datang kemari pulang-pulang membawa kitab-kitabnya Wahabi. Subhanallah. Ya. Jadi ini yang terjadi kepada pengarang kitab ini, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah taala. Yang dulunya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu itu, kalau antum perlu tahu, beliau berakidah sufiyah. Karena beliau lahir di Suriah, akidahnya sufi, ya. Lalu ketika beliau ya mendapatkan pengalaman ini, kemudian beliau mengatakan, wa kuntu la a'rifu syai'an 'anil wahhabiyah illa ma asma'uhu minal masyayikh. Sebenarnya aku itu tidak mengetahui banyak tentang Wahabi itu siapa, melainkan hanya sedikit saja aku mendengarkan dari syekh-syekh guru-guruku yang sebelumnya. Fayaquluna anhum, ya, mereka itu selalu mengatakan al-wahhabiyuna mukhalifuna lin-nasi la yu'minu bil awliya'i wa karamatihim. Orang-orang Wahabi itu mereka selalu menyelisih manusia pada umumnya, dan mereka tidak mengimani wali-wali Allah dan karomah-karomah mereka. Ya. Jadi golongan Wahabi itu dituduh tidak mengimani kepada wali-wali Allah. Jadi ada hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang dituduh Wahabi itu sebaliknya. Justru mereka tahu dapat meletakkan terkait dengan al-wala' wal bara', siapa yang sekiranya harus dicintai dan siapa yang sekiranya harus dibenci. Ya. Yang dituduh Wahabi, ketika mereka memahami wali-wali Allah, maka mereka merujuk kepada firman Allah Ta'ala dalam surat Yunus ayat 62. Dan kita pun harus bersandar kepada dalil ini untuk memahami siapa mereka wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjelaskan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah hamba-hamba yang tidak pernah punya rasa takut dan juga tidak pernah merasa bersedih. Ya. Kemudian Allah sifati siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka orang-orang yang dekat dengan Allah. Sehingga salah kalau seandainya disebut dengan wali orang yang bisa terbang, disebut dengan wali mereka adalah orang yang bisa berjalan di atas air, ya. Maka ini bukan wali, bahkan disebut wali mereka yang gila, yang menisbatkan katanya keturunan dari Nabi SAW, disebut dengan wali majdud. Tidak mungkin mereka disebut wali kalau mereka tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin hamba itu dekat dengan Allah kalau mereka tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Bagaimana orang gila disebut dengan wali kalau mereka tidak pernah ibadah kepada Allah, mereka tidak pernah sholat, ya. Mereka tidak pernah menjalankan syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya siapa yang sesat ini? Siapa yang salah akidahnya? Andaikan jika yang dituduh Wahabi itu mengimani wali-wali Allah berdasarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa karamatihim, dan mereka menuduh kaum Wahabi itu adalah
mereka yang tidak mengimani karomah para wali-wali Allah. Nah, kalau karomahnya wali-wali Allah itu menurut mereka bisa terbang, lalu kemudian menurut mereka bisa datang ke kuburan Nabi, lalu kemudian Nabi bisa mencium lututnya. Ya. Kalau yang dimaksud dengan wali-wali Allah itu adalah mereka yang bisa berbicara dengan tembok, berbicara dengan dinding. Ini disebut dengan karomah-karomah bagi para wali. Ya. Maka tentunya Rasulullah SAW, beliau kedudukannya lebih rendah daripada wali-wali yang mereka sangkakan. Padahal seorang Rasul. Bahkan yang Allah berikan kelebihan kepada para Rasul itu berupa mujizat. Dan mujizat itu kedudukannya lebih tinggi dibanding karomah. Dan kita manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dalam memahami karomah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, adalah bentuk pertolongan Allah yang menjadikan kita lebih dekat dengannya. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ya, dia pernah mengatakan bahwa inna min a'zamil karamah luzumul istiqamah. Sungguh karomah yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah ketika hamba tersebut bisa istiqamah. Istiqamah dalam apa? Fiddin, dalam agama. Dia bisa istiqamah dalam sholatnya, dia bisa istiqamah dalam sedekahnya, dia bisa istiqamah dalam puasanya, dia bisa istiqamah dalam menuntut ilmunya. Maka ini merupakan karomah yang terbesar. Bukan karomah yang terbesar itu bisa terbang, bukan karomah yang terbesar itu bisa sholat di Mekah sedangkan jasadnya ada di Indonesia. Bukan seperti itu. Dan itu tidak pernah terjadi oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ketika beliau melaksanakan haji wada, beliau menempuh perjalanan berhari-hari dengan menaiki kendaraan unta. Beliau tidak pernah mengklaim bahwa ketika beliau di Madinah maka ruh beliau berada di Ka'bah, berada di depan Ka'bah sedang melaksanakan sholat baik zuhur, asar, maghrib, isya ataupun subuh. Lalu ketika mereka ada yang mengklaim bahwa karomah itu adalah ketika seseorang jasadnya di Indonesia lalu kemudian rohnya itu sedang sholat di Ka'bah ataupun di Masjidil Haram, berarti dia mengakui bahwa dirinya lebih mulia dibanding Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah. Ya. Ini sebenarnya siapa yang sesat? Ini sebenarnya siapa yang akidahnya salah? Ini baru terkait dengan masalah waliullah dan karomah-karomah mereka. Kemudian tujuan mereka juga wala yuhibbunar rasul. Mereka menuduh kaum Wahabi itu adalah tidak mencintai Rasul. Wa ghairuha minal ittihamatil kadhibah, dan yang lainnya dari berbagai bentuk tuduhan-tuduhan yang dusta. Maka Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, ya, dia merenung sendiri, ya. Dalam hatinya beliau mengatakan faqultu fi nafsi, aku katakan dalam hatiku, in kanatil wahhabiyyah tu'minu bil ista'anati billahi wahdah. Jika seandainya yang dituduh mereka kaum Wahabi, mereka mengimani meminta pertolongan itu hanya kepada Allah, wa anna syafih wallahu wahdah, dan mereka meyakini bahwa penyembuh itu hanya Allah semata, fayajibu an ata'arrafa 'alaiha, maka saat itu kata beliau, aku wajib nih untuk mengetahui lebih jauh siapa ini Wahabi. Maka beliau fasa'altu an jama'atiha, beliau mencoba untuk mencari-cari informasi, ya, kira-kira dapat dari mana ini. Maka ya dicarilah informasi dari mereka-mereka yang dituduh sebagai Wahabi. Maka mereka menjelaskan faqalu lahum makan yajtabi'una fihi masa'al khamis biilqa'i durusi fit tafsiri wal hadits wal fiqh. Jadi datangi saja. Nah, ini salah satu daripada apa? Salah satu daripada salafuna as-salih ketika mereka ingin mendakwahkan orang yang terkadang salah faham tentang dakwah salaf ini. Saya tidak langsung menyampaikan, ya, cuma ditunjuki saja, datangi saja majelis ilmunya seperti itu.
daripada menebarkan syubhat, tidak paham. Kadang-kadang di antara sebagian kita ini ngobrol-ngobrol tanpa dipandu oleh sang ustaz, menyimpulkan sesuatu yang terkadang sesuatu itu salah. Ya. Dan ini sebaiknya bagi kita untuk kita hindari. Kalau ngobrol yang lain saja, gak usah memperdebatkan terkait dengan agama, sedangkan minim pemahaman kita terkait dengan agama tersebut. Ya. Makanya akhirnya Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullahu ta'ala ini, beliau mendatangi majlisnya masyayikh yang dituduh sebagai Wahabi ini. Dia membawa anak-anaknya, lalu kemudian anak-anak muda intelektual. Ya. Lalu kemudian duduklah beliau. Nah, beberapa saat, ya, dakhala alaina syekhun kabir fissin. Datang kepada kami ini, ya, seorang syekh yang usianya sudah tua. Fasallama alaina, kemudian beliau mengucapkan salam kepada kami. Wasafahana jami'an, beliau ya menyalami kami semuanya. Mubtadi'an biyamini, dimulai dari kanan terus disalami dulu. Ya. Jadi gak ada muridnya yang berdiri menyambut. Thumma jalasa ala maq'adin, kemudian dia duduk di kursi. Walam yakun lahu ahad, tidak ada satupun yang menyambutnya dengan berdiri. Fakultu nafsi, kemudian Syekh Muhammad bin Jamil Zain ini melihat. Kemudian aku bergumam pada diriku sendiri, hada syekhun mutawadhi'un la yuhibbul qiyam. Ini syekh sangat tawadhu sekali. Dia tidak suka disambut, ya, oleh murid-muridnya dengan berdiri. Lalu kemudian beliau menceritakan pada Syekh ad-dars biqauli, Syekh kemudian memulai pelajarannya dengan perkataannya, dimulai dengan alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ila akhiril khutbah, sampai akhir muqaddimah sebagaimana ya petunjuk ataupun teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memuqaddimahi setiap nasihat-nasihat yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ingin sampaikan kepada para sahabat. Artinya poin pertama ini sudah meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena apa dulu? Ya, tuduhannya adalah pokoknya kalau ada yang ceramah, ya, dimulai mukadimahnya dengan innal hamdalillah, jelas Wahabi sesat begitu. Subhanallah. Ya. Sekarang orang-orang itu menggunakan kalimat tersebut untuk mukadimah. Yang dulu kalimat tersebut dituduhkan berarti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wahabi. Karena kalimat-kalimat tahmid ini yang mengajari adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Thumma bada'a yatakallamu bil lughatil arabiyyah, kemudian syekh tersebut memulai ya perkataannya dengan berbahasa Arab. Ya waridul ahadits, kemudian ya menyebutkan beberapa hadits tadi, wa yubayyinu sihhataha wa rawiha. Kemudian menjelaskan ya kesahihan hadits tersebut dan kesahihan rijalul haditsnya, dijelaskan dengan detail. Wa yusalli 'alan nabi, dan bersolawat kepada Nabi kullama dzakara ismahu, setiap syekh tersebut menyebut namanya. Artinya mencintai Rasul, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiran, kemudian di penghujung ya majlisnya ya, wujihat lahul as'ilah al-maktubah al-awraq, kemudian diberikan kepada beliau syekh tersebut pertanyaan-pertanyaan yang ditulis di kertas-kertas yang sudah dikumpulkan dari para murid-muridnya. Fakana yujibu 'alaiha bid-dalil minal Qur'ani was sunnah. Takjub Syekh Muhammad bin Jamil Zain. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, nggak ada yang dijawab diriwayatkan ya dari syekh ini, nggak ada. Ya. Qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa yunaqishu ba'dal hadirin fala yaruddu sa'ilan. Ya. Dan hal itu dimunakasyakan. Ya. Dimunakasyakan itu apa? Ya. Disyarahkan, dijelaskan, didiskusikan, ya, didiskusikan, dan tidak ada satupun pertanyaan yang ditolak oleh beliau. Ya. Waqad qala fi akhir darsi, kemudian syekh ini di akhir pelajarannya mengatakan apa? Alhamdulillah ala annana muslimun wa salafiyun.
Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita ini muslim dan salafiyun. Ingat, salafiyun itu adalah pengikut salafus saleh. Siapa mereka? Salafus saleh yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhum, dan para sahabat, ashabu dan sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Lalu kemudian ba'dhan nas yaqulun, ada sebagian orang yang, sebagian muridnya yang menyeletuk mengatakan begini, innana wahabiyuna. Sebagian orang ya Syekh menuduh kami sebagai wahabi. Fahada tanabuz bil alqab. Dikatakan oleh Syekh tersebut bahwa ini merupakan panggilan yang buruk, laqab yang buruk, ya. Wa qad nahana Allahu an hada, Allah melarang kita untuk memberikan laqab ataupun julukan yang buruk, ya, baik kepada mereka, ya, yang menisbatkan dinnya kepada salafun as-saleh. Sudah jelas, ya, jalannya terang, jalannya jelas, ya. Makanya Allah melarang untuk memberikan laqab dengan laqab yang buruk, julukan dengan julukan yang buruk. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11, wala tanabazu bil alqab. Jangan sampai kalian saling memanggil dengan laqab yang buruk. Seperti itu, ya. Wa qadiman ittahamul Imam Asy-Syafi'i ar-Rafid bir-Rafid faradda alaihim qailan. Dulu, nah, beliau menjelaskan, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan dalam kitab ini, dulu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pun beliau pernah dituduh sebagai Rafidi. Rafidi itu adalah pengikut Syiah. Faradda alaihim qailan, kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala membalas perkataan orang-orang yang menuduh beliau sebagai Syiah Rafidah dengan perkataan in kana rafidhan hubba ali Muhammad. Jika seandainya yang dimaksud mereka Rafidah itu adalah yang mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyashhad ats-tsaqalan anni rafidi. Saksikan wahai manusia dan dari bangsa jin, sesungguhnya aku adalah Rafidah. Kalau seandainya yang dimaksud Rafidah itu adalah yang mencintai Nabi dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu sanggahan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa nahnu naruddu ala man yattahimuna, dan kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu mengatakan, dan kami, ya, dan kami membalas mereka yang menuduh kami bil wahabiyah, dengan wahabiyah, biqauli ahadi syu'ara. Kami akan balas dengan perkataan salah satu ahli syair yang mengatakan, in kana tabi'u Ahmadin mutawahhiban. Jika seandainya kita ini mengikuti jejaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dituduh sebagai Wahabi, fa anal muqirru bi annani wahhabiyun, dan aku, ya, akan berikrar bahwa sesungguhnya aku adalah Wahabi. Silakan tuduh aja Wahabi. Kalau memang yang mereka tuduhkan adalah Wahabi itu pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, membawa ajaran agama yang murni, tidak mengapa. Ketika mereka yang merasa benar, tapi justru mereka malah mengikuti tradisi, mereka malah banyak sekali mengamalkan kebid'ahan, mereka memiliki akidah dan keyakinan serta kepercayaan yang salah, yang berseberangan dengan ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oke, enggak mengapa. Tuduh saja kami sebagai Wahabi. Tahu juga hisabuhum 'ala Allah. Hisab mereka kelak nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Walamman taha, ketika selesai, kharajna ma'a ba'di syabab, kami kemudian keluar dari majlis tersebut, kata beliau, ya, bersamaan sebagian anak-anak muda, mu'jibina bi'ilmihi wa tawadduhi. Kami itu semua takjub terhadap ilmu dan ketawaduan syekh tersebut. Sami'tu ahadahum, kemudian yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu ini, anak-anak muda yang intelektual yang tadinya mereka berakidah sufi, mereka mengatakan hadza huwa syekhul hakiki. Ini yang dimaksud syekh yang sesungguhnya.
Jadi seperti itu, subhanallah. Dari situ akhirnya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu menekuni manhaj salafus saleh. Dan dia adalah kitab yang beliau karang adalah ini kitab ini, Minhajul Firqah An-Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah. Seperti itu. Baik. Ikhwan sekalian rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan tentang makna Wahabi. Apa makna Wahabi? Ya. Di sini atlaqa a'da'ut tauhid 'alal muwahhid kalimat Wahabi. Jadi musuh-musuh tauhid, musuh-musuh orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka menyebut bahwa orang-orang muwahhidun yang mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkan Allah itu disebut sebagai Wahabi. Nisbah ila Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Jadi dinisbatkan, disindarkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Jadi maksudnya adalah pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Walau sadaku, kalau mereka mau jujur dan bisa bahasa Arab, maka laqalu harusnya mereka mengatakan Muhammadi, bukan Wahabi. Kenapa? Karena namanya Muhammad, bukan Wahhab. Kecuali kalau namanya Wahhab, maka silakan kalau mau menisbahkan kepada Wahhab. Tapi nama beliau adalah Muhammad, harusnya disandarkan kepada nama Muhammad, yaitu Muhammadi. Wasya'allah antakuna Wahabi. Nah tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki itu sebagai Wahabi nisbatan ilal Wahhab. Justru malah ini disebutkan kepada Al-Wahhab. Siapa Al-Wahhab? Allah Azza wa Jal. Ya. Jadi Al-Wahhab itu salah satu nama yang terindah di antara nama-nama yang terindah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang makna Al-Wahhab? Zat yang Maha Pemberi. Ya. Zat yang Maha Pemberi. Ya. Jadi ada yang lucu ketika mereka menyebutnya Wahabi, tapi sebenarnya tidak sesuai dengan nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebagaimana mereka orang-orang sufi menyebut mereka sufi karena dinisbatkan kepada jamaah mereka itu selalu mengenakan pakaian suf, baju yang terbuat dari kain wol, ya. Seperti itu, ya. Makanya harusnya kalau yang dimaksud mereka pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, maka harusnya disebut sebagai Muhammadi, bukan Wahabi. Jadi dari sisi nama saja sudah tidak benar, jamaah sekalian rahimakumullah. Ya. Tapi seperti itu. Antum tahu kenapa? Ya. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan pengikut-pengikutnya, khususnya pengikut-pengikutnya, sebenarnya bukan pengikutnya, ya, akan tetapi yang banyak, ya, mengambil ilmu dari beliau itu disebut sebagai Wahabi. Belum tahu, disebabkan karena dulu ada fatwa di abad yang ketiga Hijriah. Ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Lakhmi rahimahullah ta'ala, yang beliau wafat pada tahun 478 Hijriah. Beliau dulu pernah berfatwa Al-Wahabi, Wahabi itu adalah Kharijiyah, mereka orang-orang Khawarij, ya, dhalah, sesat, kafirah, kafir, ya. Qata Allahu dabiraha minal ardi, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memutus circle mereka di bumi, ya. Kemudian juga didoakan oleh Al-Imam Al-Lakhmi rahimahullah ta'ala, ya. Beliau juga mendoakan, ya, wa hadama wa yajibu hadmul masjid, ya, dan wajib bagi siapa saja yang mendapati masjid-masjid Wahabi untuk dihancurkan, ya, untuk dihancurkan, ya. Lalu kemudian, ya, yughabu an diyaril muslimin, serta dijauhkan kelompok ini dari negerinya kaum muslimin. Ini perkataan Al-Imam Al-Lakhmi rahimahullah ta'ala. Ini beliau menyebutkan fatwa tersebut, ya, di tahun 400 Hijriah, jemaah. Antum tahu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala lahir pada tahun berapa? 1115 Hijriah.
Emang ada orang yang menuduh ya gerakannya itu sesat, tapi yang dituduh itu belum lahir, bahkan belum ada. Masih jauh 600 tahun yang akan datang baru lahir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala ya. Dan fatwa ini dibawa oleh Syiah Rafidhah. Antum tahu, dibawa oleh Syiah Rafidhah, dan fatwa ini tenar di tahun ke-900 Hijriah. Masih jauh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga belum lahir. Ditelan mentak-mentak oleh sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin. Ya. Waliyahulillah, ini sungguh tuduhan yang sangat keji. Yang sangat keji. Baik, kita akan lihat biografinya beliau rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wulida fi baldatil Uyainah. Beliau lahir di wilayah negara Uyainah ya. Uyainah ini daerah Najd. Cuma Najd yang dimaksud di sini adalah wilayah dekat dengan Riyadh. Ya, Riyadh, kemudian sampingnya Najd itu ada Hijaz. Yang masuk di wilayah Hijaz itu adalah datanya Madinah. Ya. Ya, dan sekitarnya. Ya. Jadi perlu diketahui bahwa Najd yang dimaksud bukan Najd yang ada di Irak. Karena tuduhannya Najd yang dimaksud adalah Najd yang ada di Irak. Ya. Nanti akan kita sebutkan ada sebuah riwayat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti akan muncul di situ kornai syaitan, tanduknya syaitan. Nah mereka menisbatkan ya inilah syaitannya Wahabi ini. Ya billah. Ya. Baik, beliau ya lahir pada tahun 1115 Hijriah. Hafidhul Quran, beliau hafal Al-Quran. Qabla bulughil asyirah, sebelum beliau ya berusia 10 tahun. Wa ta'allama ala walidihi al-fiqh al-Hambali. Jadi beliau belajar kepada orang tuanya, bapaknya juga seorang alim. Abdul Wahab ini seorang alim. Ya. Belajar fikih Hambali. Ingat ya, fikih Hambali. Imam Ahmad itu salah satu daripada ulama fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa qara al-hadits wa tafsir ala syuyukh min mukhtalifil bilad. Dan beliau membacakan hadis dan tafsir kepada syekh-syekh dari berbagai macam negara. Wala siyaba bil Madinatil Munawwarah, dan begitu pula beliau lebih intens belajar di Madinah Al-Munawwarah. Kita tahu ulama-ulama yang Madinah luar biasa. Ya, sangat-sangat ya jujur dalam menyampaikan ilmu agama. Wa fahimat tauhid min al-kitab wa sunnah. Beliau memahami tauhid itu dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita menelaah kitab-kitab tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka semuanya berisikan qala Allah dan qala Rasul. Antum cek semua kitabnya. Ada sebagian teman-teman kita yang sudah belajar al-usul al-thalatha, al-qawaidul arba, usul sittah, semua kitab-kitab beliau. Qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Ya. Wa ra'ahu ma ra'a fi baladi Najd, ya. Lalu kemudian ya beliau ya perasaannya tersentak ketika melihat di negerinya di Najd, wal biladul lati zaraha, dan negara-negara ataupun wilayah-wilayah yang beliau ya pernah kunjungi itu banyak kesyirikan, banyak khurafat, banyak kebid'ahan, banyak yang mengkultuskan kuburan. Ya, yang dimana ini semua bertentangan dengan Islam. Ya. Bahkan beliau pernah mendengar ada seorang wanita di negerinya sendiri. Ya, ada para wanita, sekelompok para wanita itu suka tawassul dengan pohon kurma yang besar. Ada pohon kurma yang besar. Ya. Para wanita-wanita yang lajang ini yang belum menikah, mereka meminta kepada pohon kurma tersebut, ya fahlul fuhul, wahai pohon kurma yang besar, uridu zawjan qablal hul, aku menginginkan suami sebelum akhir tahun ini. Jadi mereka bertawasul kepada pohon kurma yang besar agar supaya mereka mendapatkan jodoh sebelum akhir tahun ini.
Ya. Jadi ini yang diyakini oleh mereka. Siapa yang memberikan jodoh? Siapa yang menentukan jodoh bagi mereka dan bagi kita semua? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mereka harus minta pada pohon? Ya. Jadi ini merupakan akidah ataupun keyakinan yang salah seperti itu. Kemudian juga beliau melihat fil Hijaz, di wilayah Hijaz, min taqdisi kuburi sahabah. Ada sebagian masyarakatnya itu mereka mengkultuskan kuburannya para sahabat. Wa ahlul bait dan ahlul bait, wa rasul dan kuburannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma la yazuru illa lillah, yang demikian itu sebenarnya tidak pantas kecuali dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau sendiri pernah mendengar fil Madinah, di Madinah, istighatsatu bir Rasul. Sebagian ya kaum muslimin mereka beristighosah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a'uhum min dunillah, dan mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, mimma yukhaliful Qur'an wa kalamir Rasul. Ini semua menyelisih Al-Qur'an dan menyelisih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu kita ketahui jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa berdoa itu tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah, karena doa itu adalah ibadah. Maka ibadah itu wajib kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ditegaskan dalam Al-Quran, surat Yunus ayat yang ke-106. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Jangan kalian berdoa meminta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di mana mereka nggak bisa memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak bisa memberikan madarat kepadamu. Fa in fa'alta, jika kamu melakukan hal itu, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka sungguh engkau termasuk golongan orang-orang yang zalim. Maksud zalim di sini ai al-musyrikin. Kalian termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Itulah yang dilihat fenomena di zaman beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Banyak sekali berbagai macam penyimpangan dalam akidah. Lalu kemudian beliau berusaha untuk memurnikan akidah tersebut, mengembalikan keyakinannya kepada Rasulullah SAW dan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Justru malah dituduh sebagai wahabi, khawarij, sesat dan kafir. Waliyadzubillah. Ya. Ini tuduhan yang sangat salah dan tidak benar. Memang dulu ada Al-Imam Al-Lakhmi ini, sebenarnya beliau berfatwa terhadap seseorang dulu yang namanya Abdul Wahhab bin Abdul Rahman bin Rustum. Ya. Dia seorang yang lalim, seorang yang sesat, orang yang kafir. Dia lahir di tahun antara 200 hingga 300 Hijriyah. Makanya Imam Al-Lakhmi beliau memfatwakan tahun 478 tahun 400 abad ke-400 Hijriyah. Karena wafat beliau 478 Hijriyah ya. Ya. Jadi benar ya, fatwa beliau ya dekat dengan ya zamannya Abdul Wahhab bin Abdul Rahman bin Rustum. Jelas. Tapi bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Seperti itu. Ya. Tapi kita kembali kepada bahasan kita. Jadi itu yang dilihat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika ada sebagian penduduk Madinah dulu saat itu. Ada sebagian mereka yang beristighotsah kepada Rasul, berdoa kepadanya selain Allah. Rasul tidak pernah memerintahkan itu. Bahkan Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ketika mengajarkan beberapa kalimat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan wa idza sa'alta fas'alillah. Rasul enggak pernah ya, mengajarkan wa idza sa'alta fas'alni. Kalau kamu meminta kepadaku, enggak pernah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau ingin meminta, maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau ingin meminta pertolongan, maka minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya ikhwan sekalian rahimakumullah, Syekh ya Muhammad bin Abdul Wahhab beliau berdakwah kepada kaumnya untuk tauhid dan membenahi kaumnya ketika berdoa harus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena dialah Allah Al-Qadir Al-Khaliq, Allah yang mampu untuk merubah kehendak. Al-Khaliq, Allah yang menciptakan kita. Wa ghairu ajizun an da'fid dur
an nafsi wa ghairihi. Dan selain Allah, maka mereka lemah. Ya, jangankan menolong orang lain, untuk menolong diri mereka sendiri mereka pun tidak mampu. Ya. Nah, perlu diketahui bahwa mahabbatus salihin, mencintai orang-orang soleh itu takun bi'ittibaihim. Ya, itu direalisasikan dengan mengikutinya. Kalau memang benar mereka orang-orang soleh, kita ikuti kesalahan mereka, ya kan? Itu yang harus kita lakukan. La bittikhadihim wasa'ita bainahum wa bainallah wa du'aihim min dunillah. Bukan justru menjadikan mereka wasitah, wasilah antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada mereka dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan kesesatan dan merupakan hal yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu jamaah. Baik. Ya. Dari saya. Belum. Berapa menit lagi? 2-3 menit lagi. Baik. Kita lanjutkan lagi sedikit ya. Ada 3 poin di sini yang disebutkan oleh pengarang kitab ini. Yang pertama adalah wuquful mubtilina didduhu. Para penentang, ya, para penentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Waqafal mubtadi'una didda da'wati tauhid allati tubnaha syekh. Jadi mereka ahlul bidah. Ya. Mereka menentang dakwah tauhid yang dibangun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. La ghurabata, ini tidak mengherankan. Karena hal ini juga dulu pernah terjadi di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan sederhana, dakwah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, apakah berbeda dengan dakwah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Tidak berbeda. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika berdakwah meneladani Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini kita sudah bahas dalam kitab tauhid, qul, katakan Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku, ini manhajku, ini sunnahku. Ya. Jalan, manhaj, sunnah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tempuh, yaitu ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Sehingga dengan dakwah tersebut maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimusuhi oleh kaumnya. Tidak hanya beliau, bahkan Nabi Nuh alaihi salatu wasallam dimusuhi kaumnya. Nabi Musa alaihi salatu wasallam dimusuhi kaumnya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam dimusuhi kaumnya. Nabi Isa alaihi salatu wasallam dimusuhi kaumnya. Semua anbiya dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan tauhid, jemaah, semua dimusuhi oleh musuh-musuhnya. Dimusuhi oleh penentang-penentangnya. Maka yang seperti ini merupakan perkara yang tidak asing. Gak asing sama sekali. Jadi andaikan kita ini sekarang, ya, menyeru kepada dakwah tauhid, jika banyak yang menentang, diusir dan yang lain sebagainya, maka ini hal perkara yang wajar. Jangan berkecil hati, jangan patah semangat, karena ini pun pernah terjadi kepada Rasulullah SAW. Kalau dakwah nggak ada yang nentang, ini ada masalah dengan dakwahnya pasti. Ya. Ada masalah dengan dakwahnya. Tapi kalau sampai ada yang nggak suka, ditentang, selama kita berdakwah, ya, berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala ala basirah dengan ilmu dan keyakinan, maka fa insyaallah meskipun kita ditentang, maka kita harus bangga. Kita tetap harus semangat seperti itu, jamaah sekalian rahimakumullah. Ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi ini tidak mengherankan jika ada yang menentang. Bahkan mereka orang-orang yang menentang dulu di zaman Nabi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, ya, kaumnya untuk hanya menyembah kepada Allah, mereka kaget. Katakan apa? Dalam surat ayat 5, ya Muhammad, aja'alal alihata ilahan wahidah. Apakah engkau ingin menjadikan kami itu punya Tuhan banyak loh? Lalu kau suruh kami nyembahnya kepada satu Tuhan. Inna hadzal syai'un ujab.
Ini perkara yang sangat mengherankan. Wong Tuhan kami banyak, ya. Masa kami hanya menyembah satu Tuhan saja? Ya kami tidak mau. Ini hal yang tidak mengherankan. Karena ini juga pernah dikatakan oleh mereka musuh-musuh dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Ya, baik ya. Kemudian beliau mengatakan wabada ada asyai'u haribuna. Jadi musuh-musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dulu mereka mulai menyerang beliau. Di antaranya serangan mereka adalah yushayyi'una anul akadib. Jadi mereka memberitakan berita-berita dusta bahwa beliau itu sesat dan yang lain sebagainya. Wa yata'amaruna ala qatli, bahkan sampai ada beberapa yang bersekongkol untuk membunuh beliau. Wal khalasu min da'watihi walakin Allah hafidahu, dan tujuannya adalah untuk menghentikan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Allah menolong dakwah beliau sehingga dakwah ini sampai tersebar ke negeri Hijaz dan seluruh dunia. Ya, subhanallah, hingga sekarang dakwah ini tersebar hingga sampai ke kita. Ya, hingga sampai ke kita. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa ini madhab baru, madhab Wahabi ini madhab yang kata siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini madhabnya Hambali. Ya. Kalau nggak bisa, nggak paham, kalau nggak tahu tentang agama, jangan asal tuduh masuk madhab baru. Ya. Madhab itu yang disepakati oleh para ulama Ahlussunnah 4. Ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu madhabnya Hambali. Beliau saja mengikut Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ya. Jadi bukan madhab yang baru, jadi salah tuduhan. Banyak sekali tuduhan-tuduhan mereka yang salah, yang tidak benar. Ya, ya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kalau ilmu itu sudah terbantahkan, ya maka ya ujung-ujungnya apa? Ya, ajak berantem seperti itu. Ya, usir dari tempat, ngajak berantem dan yang lain sebagainya. Waliyadzubillah. Baik, kita teruskan nanti sedikit ini, ya. Pada salat Isya. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.